Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Ini sudah jam 1 lebih teman-teman. Kita akan sama-sama mendengarkan andaran dari Mbah Kendil. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman, Dewan Adat Dayak telah melakukan penyelesaian terkait dengan permasalahannya dengan pesulap merah. Jadi sudah ada keputusan dan sudah dijalankan hukuman adatnya. Mari teman-teman, kita anggap masalah ini sudah selesai. Dan pada video kali ini kami sudah tidak membahas lagi tentang hal tersebut. Kita akan membahas satu hal yang penting yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Berbicara tentang sesepuh teman-teman, sesepuh memiliki arti tua, yang artinya bahwa dharma atau tugas sesepuh itu adalah mengajarkan ilmu-ilmu tua, ilmu-ilmu kepangeranan untuk bekal kita berpulang ke rahmatullah nanti. Adapun sesepuh yang mengobati orang, yang menolong orang, itu adalah ranting-ranting kecilnya yang sebenarnya tujuannya bukanlah itu. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Mbah Kendil Jopo Montro supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bahwa pada malam hari ini kami diberi kesehatan, perdamaian, ketentraman, serta diberi rahmat taufik dan hidayah, yang mana kita masih bisa untuk bercengkrama kepada kalian semua, kita bisa catur netro kepada Anda semua, kita bisa mencurahkan sesuatu hal yang mungkin nanti ada fungsi guna atau ada faedahnya. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, bahwa memang kehidupan orang hidup di dunia ini memang sangat berat sekali. Kalau kita masih kecil ingin sekolah, karena kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tentu kita ingin sekali bisa membaca dan bisa menulis, sehingga kita akhirnya bisa melalui atau melewati hal-hal yang tidak bisa menjadi bisa. Akhirnya kita bisa dewasa, dari anak-anak menjadi dewasa. Setelah dewasa kita juga akan menjadi tua. Di dalam kehidupan dari anak menuju ke remaja dan dewasa, jelas banyak perjuangan yang kita lewati dan kita lalui. Kita hidup ini memang tidak mudah karena kita harus bisa merangkum atau kita harus bisa mencapai kebutuhan kita baik jasmani dan kebutuhan rohani. Apabila kita mengejar tentang kebutuhan jasmani saja, kita tidak memperdulikan tentang kebutuhan rohani, atau sebaliknya kita mengejar kebutuhan rohani, tidak memperdulikan kebutuhan jasmani, maka kita juga akan pincang juga. Kalau kita mempelajari atau kita mengejar dengan yaitu kebutuhan jasmani, kita meninggalkan kebutuhan rohani, maka kita juga akan pincang. Di suatu saat nanti kita juga akan merasa rugi atau kita merasa tidak beruntung. Teman-teman yang saya hormati, di dalam pelajaran para leluhur, para nenek moyang kita, sejak dulu sudah ada ilmu-ilmu yang berbentuk pengarahan tentang kepangeranan. Sehingga di dalam nenek moyang kita itu sudah didengung-dengungkan bahwa ajarannya cukup simpel sekali, mudah sekali dicerna, bahwa kita mempunyai tangan dua, kanan dan kiri, kemudian kita persamakan diantaranya yaitu kepangeranan dan kepameran. Jadi yang sebelah kiri kita sebut dengan yaitu dengan kata kepameran, yang sebelah kanan kita sebut dengan kepangeranan, yang sebelah kiri kita sebut dengan kepameran. Artinya sesuatu perilaku yang menimbulkan atau yang menciptakan rasa pangrasa, yaitu yang bersifat dengan kemurkaan. Misalkan kita ingin kaya, kemudian kita ingin memperkuat diri kita sendiri dengan kesaktian, kita mencari ilmu yang tiada tanding, kemudian kita misalkan menjadi orang miskin menjadi kaya, kita cari pesugihan, itu juga disebut dengan ilmu kepameran. Kemudian kita punya kesaktian yang tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok, itu juga merupakan bidangnya kepameran. Terus kemudian kita sudah punya jabatan, kita punya mobil, kita punya rumah, kita pamerkan kepada orang, itu juga merupakan ilmu kepameran. Sehingga ilmu kepameran tersebut maka
akan tidak terpuji bagi Allah, karena ilmu atau sifat-sifat tingkah pakati yang bersifat kepamer-pameran itu merupakan sifat-sifat kemurkaan, adalah sifat-sifat ciri-ciri dari sifat-sifat dari iblis. Kemudian apabila yang sebelah kanan adalah ilmu kepangeranan, adalah sesuatu langkah atau tingkah pakati yang berruang lingkup atau yang dikerjakan ada perbuatan-perbuatan yang bersifat dengan kepangeranan atau bersifat dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam antara dua, yaitu kepangeranan dan kepamer-pameran, itu memang bertolak belakang. Sehingga apabila kita yang ada di tengah ini di alamat yo, terus kemudian yang sebelah kiri yang dinamakan kepamer-pameran, yang sebelah kanan kita sebut dengan ilmu kepangeranan. Kita duduk di tengah-tengah. Yang sebelah kiri ini, apabila niat kita, hati kita melangkah ke arah kiri, terus menuju ke arah kiri dengan kita bersenang-senang, berpoya-poya, berpamer-pamer, kita punya kesaktian, kita punya harta benda, kita bisa memamerkan kepada orang, kita bisa senang di dunia ini, kita tidak memperlihatkan, kita tidak memperdulikan di masa akhir. Itu adalah pekerjaan atau ruang lingkup di kepamer-pameran. Semakin kita untuk mempelajari ilmu kepamer-pameran, maka kita akan bersama sifat-sifat iblis dan kita akan jauh dengan surga. Semakin kita menuju ke arah kiri, arah kepamer-pameran, maka kita akan semakin lama kita akan masuk merosot ke bidang ke neraka jahanam. Apabila kita menjalankan dari tengah ini, kita menuju ke tangan kanan atau ke pangeranan, kita bertakwa, kita bersedekah, kita wiridan, kita tirakatan, kita berpuasa, itu adalah merupakan pundi-pundi untuk menuju ke pangeranan atau ketakwaan ketuhanan, sehingga akan menciptakan ya sebuah perolehan atau sebuah gagasan, akan menciptakan sebuah bentuk-bentuk yang bersifat anugerah dari Tuhan, yaitu akan diberi hadiah kepada atau diberi ganjar kepada Allah yang bisa menuju ke alam surga. Jika kalau yang sebelah kiri arahnya ke alam iblis-iblisan, kemudian sebelah kanan yang arah ke pangeranan, yang iblis-iblisan akan masuk ke dunia neraka jahanam atau dunia neraka. Yang sebelah kanan yang ilmu kepangeranan atau ilmu ketuhanan, ilmu ketakwaan akan menuju ke alam surganya Allah. Sehingga kita yang ada di tengah ini, kita punya niat mana? Kita ke kiri atau ke kanan? Karena hidup itu adalah pilihan. Kalau kita mengambil arah ke kiri, maka kita akan meninggalkan yang kanan, kita akan meninggalkan kepangeranan. Apabila kita menuju ke arah kanan, maka kita menuju ke pangeranan, kita menuju ketakwaan, kita akan meninggalkan dunia-dunia kesetanan atau dunia kemurkaan atau dunia-dunia kepamer-pameran. Maka dengan ini kita nyatakan bahwa ternyata orang hidup dunia itu hanya pilihan, tergantung kita itu lebih senang memilih mana. Apa memilih ke alam ke pamer-pameran, apakah milih ke alam ke pangeranan. Teman-teman, sesuai dengan ajaran para leluhur kita, para sesepuh kita, bahwa para nenek moyang juga mempunyai kapitayan, mempunyai kepercayaan, yaitu tentang panembahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nenek moyang dulu sudah memberikan yaitu gambaran dua, kepangeranan dan kepamer-pameran. Para sesepuh dulu, para pinisepuh dulu itu sudah memberikan ajaran bahwa nama kasepuhan atau ilmu kasepuhan atau ilmu pinisepuh dilihat dari kata-kata sepuh atau pinisepuh atau aji sepuh, merupakan itu sepuh ilmu bersembah kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya tugas-tugas dari seseorang atau sosok seorang sesepuh itu sebenarnya tugasnya hanyalah untuk mengajak rekan-rekannya, untuk mengajak saudara-saudaranya, untuk mengajak para putra-putra siswanya, untuk mengajak para anak cucunya, agar dari bidang dari kemurkaan dijadikan ke tempat kesucian, dari orang yang tidak mengerti tentang ketakwaan akan ditunjukkan ke alam ketakwaan, dari orang-orang yang tidak memperdulikan dengan ketakwaan, orang-orang yang tidak memperdulikan dengan kepangeranan, maka tugas-tugas dharma seorang pinisepuh untuk mengiring kepada orang-orang itu diajak bersama-sama untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya orang yang menjadikan sosok seorang sesepuh atau pinisepuh atau aji sepuh itu tugasnya adalah untuk memberikan pencerahan kepada para mitra, sutresna, anak buah, kemudian keluarga, teman rekan saudaranya atau dan sebagainya, agar untuk mengajak ke arah kepangeranan atau arah ketuhanan atau arah ketakwaan. Sehingga apabila sesepuh mereka praktek menjadikan seorang praktisi, kemudian dia didatangi oleh seorang pasien atau beberapa pasien dimintai tolong, misalkan untuk mengobati orang, menenteramkan keluarganya, mencarikan anaknya yang hilang, kemudian ditugaskan untuk dimintai tolong untuk agar anaknya sudah lama nikah tidak punya anak, kemudian agar punya anak, terus kemudian ada orang yang meninggal sulit diminta untuk memberikan air bening. Jadi tugas-tugas dari sesepuh yang sebenarnya itu sebenarnya bukan untuk mencari pasien, bukan untuk mencari ketenaran,
bukan untuk mencari panggung, dan bukan untuk mencari kewibawaan, dan bukan untuk mencari pencitraan nama baik, melainkan bahwa tugas sesepuh itu adalah menawarkan atau mengajak kepada keluarganya atau ruang lingkupnya atau putra siswanya atau rekan-rekannya diajak untuk berjalan bersama-sama menuju ke tempat ketakwaan atau tempat panembah, nyembah kepada sejatinya sembah. Siapa yang disembah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Siapa Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari kapitan kepercayaan para nenek luhur dulu itu memang sudah menjalani yaitu tingkah pakarti atau sudah menjalani kehidupan untuk bertakwa kepada Sang Pencipta alam. Teman-teman, banyak sekali orang yang belum paham bahwa bini sesepuh itu dianggap seseorang yang mencari pasien, seseorang yang buka praktik untuk mencari keuntungan. Sehingga saya tandaskan lagi pada seorang sesepuh itu tugasnya adalah untuk mengajak kepada rekan-rekannya atau saudara-saudaranya untuk ditunjukkan ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan atau agamanya masing-masing. Sehingga misalkan kita sebagai sesepuh, tugas kita adalah merekrut atau mengajak atau memperingatkan pada orang-orang yang akan terperosok ke jurang kenistaan, kemudian dientaskan atau diangkat, kemudian diberikan atau diarahkan ke jalan yang benar, yaitu jalan ketakwaan, jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada orang tenar, sesepuh yang terkenal, sesepuh yang banyak pasiennya, yang bisa mengobati orang, yang bisa diminta tolong apa saja. Sebenarnya bukan tugas-tugasnya, bukan dharmanya seorang sesepuh, tapi itu hanya ranting-rantingnya yang mungkin dikerjakan karena hanya untuk menolong orang. Karena menolong orang ada perbuatan yang baik. Karena setiap menolong orang yang tanpa pamrih, maka setiap langkahnya, setiap detiknya juga ada nilai-nilai yang plus, yang dimana nanti di akhir zaman nanti akan tercatat sebagai amal perbuatan yang baik dan akan memperoleh pundi-pundi amal, pundi-pundi ganjaran yang diberikan dari Allah, diberikan kepada hambanya yang telah mengerjakan perbuatan yang baik. Teman-teman yang saya hormati, dari para sesepuh dulu untuk mengajarkan daripada para putra siswanya, yang pertama diajarkan dengan akhlak perbuatan yang baik. Setelah para putra siswa atau setelah para anggota atau para saudaranya sudah menjalani perbuatan yang baik, maka para sesepuh itu menunjukkan tentang kuasa Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, tentang hasil cipta karya Tuhan yang perlu kita syukuri dan yang perlu kita agungkan, seperti adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, kemudian adanya bumi, adanya alam semesta yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia diperbolehkan untuk menikmati alam semesta tersebut. Sehingga apabila kita bisa bicara bahwa di antaranya alam semesta dengan Allah itu seperti seiring, karena adanya alam yang menciptakan Allah, bahwa manusia hidup itu tidak bisa meninggalkan dengan alam. Walaupun manusia diciptakan Allah, tapi manusia hidup selalu tergantung dengan alam. Kenapa dengan alam? Bahwa alam itu merupakan hal-hal yang berbentuk ciptanya Tuhan, seperti gunung, sawah, samudra, dan tanah. Tanah ditanami manusia, memperoleh hasil dari pertanian seperti beras jagung dan sebagainya. Beras jagung, terong, kacang dimakan oleh manusia, manusia bisa hidup, manusia bisa dewasa. Nah, disitulah manusia bisa menikmati hasil daripada alam semesta. Akhirnya manusia bisa hidup karena dari hasil tanaman yang ada di alam semesta. Dan alam semesta adalah yang menciptakan Tuhan, sehingga manusia hidup berasal dari alam semesta dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara alam semesta dan Allah saling berkaitan, saling bergantungan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta, tanpa tanah dan sebagainya. Maka dari itu, dari nenek moyang kita dulu, yang pertama adalah dikenalkan kepada alam dulu, didekatkan dengan alam supaya kita bersyukur tafakur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan alam, gunung, samudra, tanaman, hewan dan sebagainya. Kalau sudah dikenalkan kepada alam, kita akan tahu model-model alam seperti banyu, geni, bumi, dan angin. Kemudian kita naik lagi, kita ditingkatkan lagi untuk mengenal tentang jasmani dan rohani. Jasmani merupakan gambaran seperti wadah kita, rohani yang ada di dalam batin kita, ya seperti roh, sukma, nyawa dan sebagainya. Kemudian di dalam rongga-rongga jasmani atau di dalam rongga-rongga rohani juga seperti yaitu anaset, patang, perkara, ponco, indro, beban, bawa, songo, dan masih banyak lagi yang ada di dalam tubuh kita. Maka para leluhur dulu akan mengenalkan kepada para putra siswanya agar mereka tahu bahwa kita hidup itu ada dua jagat atau ada dua bentuk, dari sisi yaitu lahir dan sisi batin. Antara lahir dan batin saling berkaitan, karena kita tidak bisa meninggalkan lahir, kita juga tidak bisa meninggalkan batin. Dengan
adanya legend batin Suriko mancing warangko, warangko mancing Suriko, itu bisa dikatakan adalah manusia seutuhnya atau manusia yang bisa hidup. Teman-teman, dari nenek moyang juga mengenalkan perabot-perabot yang ada di dalam tubuh kita yang berbentuk lahir, juga perabot-perabot yang berbentuk batin, sehingga perabot lahir dan batin itu nanti akan bisa untuk menekan agar kita nanti akan mengetahui kebesaran Tuhan, kemudian menginjak ke lebih tingkat lagi, maka para nenek moyang kita akan mengenalkan di mana Tuhanmu, bagaimana caranya kamu mendekati Tuhan, bagaimana cara kamu bertakwa kepada Tuhan. Kalau sudah dikenalkan di mana Tuhan, terus bagaimana kita mendekati Tuhan, bagaimana kita bertakwa Tuhan, kemudian dikenalkan lagi yaitu tujuan hidup kita adalah di suatu saat nanti kita akan bersatu kepada Tuhan. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa di dalam kehidupan memang banyak permasalahan, baik segi ekonomi, segi keluarga, segi lingkungan, dan segi-segi yang lain yang sehingga akan merepotkan kita, yang mana kita kadangkala meningkatkan ibadah kita, kadangkala kita lupa untuk zikir dan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kesibukan, banyaknya permasalahan yang menghimpit setiap harinya, setiap saatnya. Namun pemirsa, kita hendaknya harus menyempatkan diri dalam satu hari, kita menyisihkan waktu untuk kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang mempunyai masa lalu yang kelam, sehingga dengan masa lalu yang kelam itu, maka sebagai anjing-anjing, sebagai dasar kita punya pengalaman dan kita akan bisa merubah tentang bakat atau perilaku kita yang tidak benar, yang akhirnya kita bisa merasakan, kita akhirnya bisa memilih dan memilah, akhirnya kita berjalan yang benar atau di jalan ke tempat yang lurus. Teman-teman yang saya hormati, bahwa tentang kehidupan orang-orang yang mendekati Tuhan, orang-orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Ibarat orang yang jauh dengan ketakwaan, itu ibarat seperti sawah yang kena kekeringan. Apabila ditanami apapun, maka mereka tidak akan bisa panen, mereka tidak bisa menciptakan tanaman-tanaman yang subur. Sebenarnya orang apabila dekat dengan pangeran, sebenarnya orang apabila sudah merasakan kedekatan, yaitu kedekatan kita kepada Tuhan, maka mereka akan merasakan kenikmatan yang tiada tanding. Sehingga kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang benar-benar nikmat adalah kenikmatan kita pada saat dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga merupakan orang yang mempunyai masa-masa yang lalu, masa-masa yang gelap, sehingga kami bisa membedakan di antara pada saat saya mengalami kegelapan, pada saat saya menjalankan ilmu-ilmu atau pengalaman yang bersifat dengan keburukan atau kehitam-hitaman, maka kami alhamdulillah bisa untuk merubah, untuk berpindah kepada ajaran-ajaran yang benar. Tapi kita tidak boleh menyesali, karena tanpa adanya hal-hal yang salah, maka kita sulit untuk mencari kebenaran. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, bahwa kehidupan ini walaupun benar-benar susah, benar-benar repot, benar-benar dihimpit dengan banyak permasalahan, kita tetap hanya bersyukur dan tafakur. Kita harus menyukuri atas karunia Allah, bahwa kita diberikan kemiskinan, diberikan serba kekurangan, diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap kita bersyukur bahwa kita adalah hidup ini atas rahmatnya, kita atas sandiwaranya, kita atas yaitu perintahnya Allah. Apapun yang kita alami, apapun qudrat irudat, apapun nasib yang kita jalani, itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Dan Allah tidak akan salah memberikan nasib atau memberikan qudrat kepada kita. Namun kita wajibnya sebagai hamba-hamba Allah selalu untuk bersyukur, selalu untuk bertakwa dalam kehidupan berhari. Teman-teman, apabila kita bersenden, pasrah dan sumarah kepada jiwa raga kita, yang akhirnya untuk menyempatkan waktu kita untuk mencintai Allah, kita untuk mencintai segala perintahnya Allah, maka Allah akan memberi kenyamanan, akan memberikan kedamaian, akan memberikan kesejahteraan, dan memberikan kesuksesan yang mana nanti akan berguna dari sisi dunia sampai di sisi pada alam akhirat nanti. Teman-teman yang saya hormati, bahwa kita sebagai hamba Allah, kita juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa, sehingga atas karena kita banyaknya dosa, maka kita berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin untuk belajar dan belajar menjadi orang-orang yang baik. Kita sangat senang sekali apabila kita adalah orang-orang rendah, kita adalah orang-orang yang bodoh, kita adalah orang-orang yang benar-benar kurangnya ketakwaan kepada Tuhan. Semoga atas
wawancara pada malam hari ini, semoga pada kita untuk mengadakan yaitu temu bicara di malam hari ini, Allah akan mendengar tujuan kita. Kita ingin menghamba padanya, semoga Allah akan menilai apa yang kita lakukan. Di dalam kehidupan ini, kita memang sulit untuk menyisihkan waktu agar kita bisa meraih dengan catatan yang baik. Kita bisa memberikan tanaman-tanaman yang kita tanam yang bisa berbuah subur, di suatu saat nanti kita akan bisa memetiknya. Maka dari itu teman-teman yang saya hormati, bahwa kita sangat bangga sekali apabila pada hari ini kami bisa wawancara, bisa menyampaikan kata-kata, kami bisa memberikan seseorang apa yang pernah saya lakukan di tempo dulu. Akhirnya sebagai pengalaman saya yang dulunya kelam hitam dan mungkin bisa dikatakan adalah kesesatan, maka hal itu tidak boleh dicontohkan. Kita harus berjalan hal-hal dengan rel yang kebenaran sesuai dengan ajaran agama kita yang kita percayai, agama kita yang kita yakini. Bahwa di dalam kehidupan ini kita memang sangat berat sekali untuk memikirkan tentang dunia kepangeranan. Tapi bersyukurlah pada kita semua, kita masih diperbolehkan berbicara untuk membicarakan tentang kepangeranan atau membicarakan tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya berpesan, kita ini adalah orang-orang yang berusaha. Mari kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita menyempatkan waktu untuk menyisihkan kita sejenak untuk yaitu bertakwa atau bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali suatu zaman nanti kita akan memperoleh hasil-hasil dari cipta karya kita selama ini yang selalu membicarakan Allah, dan membicarakan tentang kematian. Dan kematian suatu saat nanti apabila kita dipanggil, kita akan membawa pundi-pundi sangu yang banyak, sehingga di perjalanan kita menjadikan roh atau arwah yang benar-benar adem ayem dan tidak resah dan gelisah. Teman-teman, pada malam hari ini kita cukupi sekian, karena kita nanti akan ada waktu lagi untuk bertemu, untuk membicarakan lagi. Semoga apa yang saya ucapkan ini sebagai dasar-dasar kita, bahwa kita semestinya sebagai hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, saya cukup sekian. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata yang saya khilaf, yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, semoga teman-teman semua bermurah hati memberikan maaf kepada saya. Teman-teman, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang wingi.